Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian tips-tips atau trik-trik recording, mixing sampai mastering tentunya menjadi audio yang profesional. Asik. Oke, teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan tentang kompresor. Nah, sebenarnya banyak banget sudah teman-teman penjelasan atau video-video tentang kompresor. Nah, tapi membaca dari komenan yang masuk kemarin ternyata ada beberapa orang atau teman-teman di sini yang mungkin juga belum tahu atau baru subscriber baru, terus baru pemula yang baru mau memulai itu kan nonton konten-konten mixing mastering itu kadang sudah yang wah ini di step yang mana sih gitu. Sedangkan yang kayak kompresor aja caranya makainya gimana, EQ-nya gimana gitu. Nah, di sini aku mau memfasilitasi teman-teman yang baru mulai belajar, jadi kalian yang sudah pro player skip aja, nggak apa-apa gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang kompresor, teman-teman. Kita langsung saja ke projectnya. Nah, oke, teman-teman, di sini aku sudah menyediakan satu kompresor dan nanti mungkin aku akan menunjukkan beberapa wujud dari kompresor, teman-teman. Oke. Jadi gini, teman-teman, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu kompresor itu gunanya untuk apa sih, gitu kan. Nah, guna utama dari sebuah kompresor adalah mengatur dinamika dari sebuah audio, teman-teman. Jadi gunanya kompresor adalah misalkan ada audio yang besar kecil. Nah, tugasnya kompresor ini adalah untuk merapikan audio tersebut biar tidak terlalu jumping, tidak terlalu naik turun. Apalagi kalau sampai naiknya itu terjadi peak atau clipping. Nah, ini yang sering kali ditanyakan teman-teman dan kasusnya juga sering terjadi. Jadi ketika record instrumen ataupun vokal gitu tuh ada audio yang peak padahal gainnya sudah dikecilin. Terus di bagian-bagian yang lain itu udah pas, gainnya udah enak. Kalau dikecilin kekecilan lagi nanti gitu. Tapi ketika ada satu titik yang itu membuat peak, nah itulah tugas dari sebuah kompresor, teman-teman. Nah, di sini aku mau menekankan bahwa di sini aku tidak menjelaskan tentang sebuah produk, aku tidak menjelaskan tentang sebuah DAW. Yang kalian harus catat adalah mindsetnya aja, teman-teman. Oke, jadi cara kerjanya itu jangan pluginnya, jangan produknya, jangan DAW-nya. Oke, karena semua plugin kompresor hampir sama. Makanya nanti aku akan tunjukin beberapa contoh kompresor gitu, oke? Nah, di sini aku sudah menunjukkan atau aku sudah memunculkan satu contoh kompresor di mana teman-teman pada umumnya kompresor itu memiliki 4 parameter yang wajib dimiliki oleh sebuah kompresor. Ingat, ada 4 parameter. Parameter yang pertama, threshold. Penjelasannya nanti. Parameter yang kedua, attack. Parameter yang ketiga, rasio. Parameter yang keempat, release. Nah, teman-teman cek deh, apapun plugin kompresor kalian, pastikan ada 4 parameter ini. Threshold, attack, rasio, dan release. Oke, ini adalah kompresor yang paling basic, teman-teman. Jadi dengan kompresor parameter seperti ini sudah lengkap. Ini adalah parameter terlengkap gitu. Nanti kalau kalian menemukan kompresor yang mungkin parameternya biasanya knobnya cuma 2, cuman ada input dan gainnya. Berarti input itu sebagai thresholdnya, gain itu sebagai ya gain biasa untuk adjust lagi gitu. Rasio dan attack-nya nggak ada, biasanya kan gitu. Rilisnya nggak ada. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi pada basicnya kompresor terdiri dari 4 parameter utama.
Nah, sekarang aku jelaskan satu persatu. Oke, teman-teman. Yang pertama kali harus kalian adjust adalah biasanya ini kalau urutan parameter knobnya itu beda-beda teman-teman. Bisa thresholdnya dulu, attack-nya dulu. Nanti ada plugin yang lainnya, oh di sebelah kiri itu paling kiri rasionya dulu. Biasanya kayak gitu. Ada yang susunannya dari atas ke bawah. Kalau ini kan menyamping ya teman-teman, dari kiri ke kanan. Ada yang susunannya dari atas ke bawah. Ada yang susunannya zigzag teman-teman. Jadi knobnya di sini threshold, di sini rasio, di sini attack, di sini release. Nah, itu bebas. Itu tidak menentukan urutan mana yang harus kalian atur dulu. Nah, oke. Sampai di sini paham teman-teman? Jelas ya, semoga. Nah, kemudian ketika kalian menemukan sebuah kompresor, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Kalau aku, yang pertama kali dilakukan adalah mengatur rasio. Oke, di sini ada knob rasio, teman-teman. Nih. Ya, sebentar tak gedein dulu ya ini biar jelas. Nah, sekarang mantap toh. Jelas kalian bisa melihat dengan gamblang. Oke? Di sini ada rasio, teman-teman. Rasio ini adalah seberapa besar kompresor ini akan bekerja atau seberapa kuat kompresor ini akan bekerja. Jadi rasio ini menentukan apa ya? Gampangannya itu adalah power dari si kompresor itu akan bekerja itu seberapa kuat gitu. Semakin perbandingannya besar, itu berarti semakin dia mengompresnya itu semakin gede teman-teman. Biasanya itu dimulai dari 1:1 atau 1,5:1 sampai tidak terhingga. Tidak terhingga ini macam-macam teman-teman. Ada kompresor yang cuman mentok di 4:1. Ada yang mentok sampai di 10:1. Ada yang bisa sampai 30:1. Kayak ini yang aku pakai sekarang dia bisa sampai infinity. Infinity itu berarti sudah benar-benar ya di atas 10, di atas 30 mungkin, kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas tenaganya atau powernya di sini benar-benar ketat gitu. Kalau dia bekerja itu kita atur sedikit aja tuh sudah kompresinya kerasa banget. Nah, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Kita atur sedikit aja itu sudah kompresinya sangat-sangat terasa gitu. Nah, inilah fungsi dari rasio. Nah, terus pertanyaannya, kita sebagai pemula mas, gimana kita menentukan seberapa besar yang harus kita adjust gitu? Mau 2:1, 4:1, kita kan belum tahu gitu. Nah, biasanya teman-teman, untuk kadar sebuah kompresor, kalau aku atau yang biasa engineer umum lakukan, itu ada di 2:1 sampai 4:1. Dari mana rumus itu? Ya itu yang kita lakukan sebagai engineer setelah melewati beberapa experience teman-teman. Jadi kita sudah mengerjakan beberapa project, sudah sering kali menggunakan kompresor. Akhirnya kita menemukan nih bahwa cara kerja kompresor itu efisien di 2:1 sampai 4:1. Untuk semua data, entah itu vokal, entah itu drums, entah itu gitar. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan perbedaan grafik dari sebuah audio itu terlalu besar, misalkan kecil banget sama gede banget, berarti kita pakai yang 4:1. Nah, itu sudah terasa bahwa kompresor ini akan bekerja sangat keras teman-teman untuk ngegompres atau ngepres perbandingan yang terlalu jauh itu tadi. Tapi kalau dirasa oh ini audionya masih cukup aman sih untuk dinamikanya nggak terlalu jauh, kita bisa pakai 3:1 atau bahkan 2:1. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kita nggak bisa atur sama teman-teman. Kita nggak bisa atur patokin. Oke, kita pakai 4:1, nggak bisa. Kita harus by data. Kita harus lihat dulu kondisi di lapangan seperti apa. Apakah datanya ini memang lonjakannya besar kecil atau sebenarnya dinamikanya sudah enak, kita tinggal rapiin dikit aja gitu. Nah, itu teman-teman yang bisa sesuaikan sesuai dengan data yang kalian punya.
Tapi sementara ini kalian sudah punya patokan. Oke, patokannya 2:1, 3:1, atau 4:1. Sementara di situ. Nah, nantinya kalian bisa explore. Oh, ternyata kalau aku setting di 10:1 tuh kayak gini toh rasanya. Oh, ternyata kalau aku setting di 30:1 tuh ternyata kayak gini rasanya. Nah, teman-teman bisa merasakan itu sendiri ketika teman-teman sudah benar-benar paham dengan konsep kompresor di 4:1 ini tadi. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan kerasa sendiri. Oh, ternyata audionya jadi kayak gini toh. Gitu. Oke. Jadi pertama kali yang kalian atur adalah rasio. Oke, kita ambil sampel di sini. Aku sampel drum di sini, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Itu aku akan ambil perbandingan di 4:1. Kenapa kok 4:1? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu. Kenapa kok kamu bisa langsung putuskan bahwa ini 4:1, Mas? Gitu. Gampang, teman-teman. Kuncinya adalah karena drum itu itemnya ada banyak. Ada snare, ada kick, ada cymbal, ada hi-hat, ada tom-tom. Kenapa kok 4:1? Karena pukulan masing-masing item ini pasti berbeda. Kita mukul snare itu kekuatannya pasti berbeda dengan kekuatan ketika kita mukul hi-hat. Kita nginjek kick itu akan berbeda powernya ketika kita pukul cymbal. Jadi kan berarti ada perbedaan dinamika yang jauh antara kita mukul snare dengan kita mukul hi-hat atau kita dengan mukul cymbal, ride dan lain sebagainya. Pasti dinamikanya beda-beda. Ada yang lembut, ada yang snare kita pukul keras, ada yang kita pukul tomnya itu lembut, ada floornya kita pukul keras dan lain sebagainya. Nah, dengan perbedaan yang terlalu jauh, maka aku putuskan untuk pakai 4:1. Biar kompresinya itu bekerja dengan maksimal untuk mengkompres audio drum yang naik turun. Nah, gitu. Kalau aku pakai 2:1 kayaknya kurang deh gitu kan. Kompresinya kurang terasa gitu. Jadi langsung aja 4:1. Nah, kemudian apa yang harus diatur yang kedua setelah rasio? Gitu ya. Yang kalian harus atur kedua adalah parameter attack. Nah, sebenarnya attack release ini ada knob attack dan release ini sepasang, teman-teman. Ini tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi kan kita harus memilih salah satu ya. Salah satu mana dulu yang harus kita atur? Yaitu adalah attack. Attack dan release ini adalah time based, teman-teman. Jadi mereka itu satuannya waktu, milisecond biasanya. Oke? Biasanya mereka mulai dari 0 milisecond sampai tak terhingga, sama seperti rasio. Ya, tak terhingga itu bisa 30 milisecond, bisa 100 milisecond, bisa sampai tidak terdeteksi lagi itu berapa detik, berapa milisecond, gitu kan. Nah, terus rilis juga sama, satuannya milisecond, dari mulai 0 sampai tak terhingga berapapun itu, bisa sampai 500 milisecond, bisa sampai 1 detik dan lain sebagainya. Nah, attack release ini menjadi satu pasang, dimana ketika kalian mengatur attack, berarti kalian juga harus mengatur rilisnya. Nah, pertama dulu kita atur attack. Tadi setelah rasio kita masuk ke attack. Apa sih attack itu? Tugasnya ngapain? Attack ini tuh ngapain gitu. Nah, tugas dari attack adalah seberapa cepat kompresor ini mulai bekerja. Ingat, teman-teman, di garis bawahi, seberapa cepat kompresornya mulai bekerja. Kalau misalkan teman-teman atur di 10 milisecond misalkan, ini secara gampang aja, 10 milisecond, berarti audio kalian berbunyi, misalkan suara snare, tak, gitu kan, 10 milisecond kemudian setelah snare itu berbunyi, kompresornya baru bekerja. Gampang ya pengertiannya. Jadi misalkan kalian atur 1 detik, udah gampangannya 1 detik deh. Misal ada 1000 milisecond gitu kan, 1000 milisecond kalian atur. Berarti ketika snare-nya bunyi, tak, nah selang 1 detik kompresor kalian baru akan bekerja. Dan itu sebaliknya, teman-teman. Kalau kalian atur attack-nya cepat, misalkan 0,1,
Berarti ketika snare-nya bunyi cetak gitu, 0,1 milisecond kompresornya sudah bekerja. Semakin cepat, maka akan semakin cepat dia bekerja kompresornya. Semakin cepat memulainya untuk proses kompresinya. Itulah attack. Oke, paham ya teman? Ya, aku sudah berusaha untuk semudah mungkin teman-teman untuk menjelaskan, semoga teman-teman paham. Kemudian pasangannya adalah rilis. Rilis itu kebalikan dari attack, teman-teman. Kalau tadi attack itu seberapa cepat kompresor ini bekerja, mulai bekerja. Kalau rilis itu adalah seberapa cepat kompresor ini berhenti bekerja. Berhenti. Oke, kalau rilis itu berhentinya kapan? Seberapa cepat kompresor ini berhenti bekerja. Setelah dia bekerja, tak, kompresornya nyala. Kemudian matinya itu kapan? Nah, itulah diatur dengan rilis. Kalau teman-teman atur rilisnya, misalkan di sini ada 10.000 milisecond gitu. Berarti ketika snare-nya bunyi tak, kemudian kena kompresor teng gitu kan. Nah, rilis ini atau kompresor ini yang menentukan berapa detik kemudian kompresornya akan kembali ke netral. Gampangannya kayak gitu. Kalau teman-teman aturnya misalkan di sini ada 1 milisecond. Berarti begitu bekerja spread gitu, nah baliknya itu langsung teman-teman. Hanya hitungan 1 milisecond, tek langsung balik, tek langsung balik. Tapi kalau misalkan sampai 1 detik, misalkan sama kayak tadi 1000 milisecond, berarti kan sampai 1 detik gitu. Berarti dia akan bekerja selama 1 detik. Tak, balik. Tak, 1 detik, balik. Tak, 1 detik, balik. Nah, itu adalah rilis. Makanya yang aku bilang tadi teman-teman, attack rilis ini berpasangan. Ketika kalian mengatur attack-nya, oh attack-nya aku mau cepat, berarti dia bekerja secara cepat. Tapi rilisnya mau lama misalkan gitu kan. Jadi dia langsung mulai terus. Begitu audio masuk, kompresor langsung sikat. Audio masuk, kompresor langsung sikat. Tapi teman-teman mau bahwa kompresornya itu tidak langsung berhenti. Jadi kalian atur rilisnya lama. Jadi dia bekerja berapa detik baru mati. Dia bekerja berapa detik baru mati. Atau kalian juga bisa atur kompresinya, attack-nya cepet nih. Jadi langsung masuk, tapi juga langsung hilang. Jadi masuk hilang, aktif mati. Langsung kayak gitu. Nah, sesimpel seperti itu, teman-teman. Jadi misalkan kita atur drum ini tadi. Drum itu kan beatnya itu pukulannya cepet, teman-teman. Dek cetak. Di mana tak atau deknya itu kan tidak mungkin akan panjang, teman-teman. Tidak ada suara kick itu akan dek atau snare tak gitu kan, enggak, pasti suaranya tak langsung putus. Nah, itu kita berarti atur rilisnya yang cepat, karena setelah snare-nya mati, kompresornya juga harus mati dong. Tak mati. Begitu juga dengan attack-nya. Attack-nya ini kalau kalian terlalu lama atur attack-nya, misal 10 milisecond gitu, lah wong bunyi snare aja nggak sampai 10 milisecond kok, misalkan bunyi snare kan nggak sampai tak mati, pasti kan cepet temen, tak gitu. Contoh nih, nah deg tak. Kalau teman-teman atur attack-nya itu terlalu lambat, ya dia tidak akan bekerja, kompresornya tidak akan maksimal, karena audionya sudah lewat, kompresornya baru mau aktif. Audionya sudah lewat, kompresornya baru mau masuk. Jadi enggak seimbang. Nah, dengan aturan seperti itu, maka kita tahu, oh bahwa drum kita berarti atur attack-nya agak cepat nih gitu kan. Misalkan di 1 milisecond gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di jarumnya di sini. Nah, jadi kan langsung masuk, langsung balik, masuk balik gitu kan. Karena rilisnya juga cepat. Kalau rilisnya kita bikin lama, misalkan di sini kita bikin paling lama berapa nih? Paling lama ada di 3 milisecond. Kita lihat jarumnya pasti lama baliknya, teman-teman. Nah, dia akan lebih banyak stay di atas jarumnya. Belum sampai balik ke 0, dia sudah disikat audio lagi. Nah, ya kan?
Tapi kalau kita aturnya cepat, dia langsung balik teman-teman. Nah, oke, paham ya? Itu untuk attack release teman-teman. Oke, sementara berarti kita sudah dapat rasionya di 4:1, attack-nya di 1 milisecond, kemudian rilisnya ada di 1 milisecond juga. Oh, 0,1 sorry. Di sini ada di 0,1. Oke, kita dapat nih settingan rasio attack dan release. Ini udah enak nih kayak gini. Nah, masih ada satu parameter lagi teman-teman, yaitu threshold. Nah, threshold ini siapa? Threshold ini ngapain tugasnya? Kan ini tadi sudah semua. Seberapa besar kompresornya bekerja, kemudian seberapa cepat mulainya, dan seberapa lama berakhirnya sebuah kompresor. Tapi masih ada threshold. Threshold ini adalah seberapa besar gain yang mau dikompres. Hati-hati teman-teman kalimatnya. Kalau rasio tadi seberapa besar kompresinya ini akan bekerja, seberapa besar power yang diberikan oleh sebuah plugin kompresor ketika dia bekerja, itulah rasio. Tapi kalau threshold, seberapa besar gain yang akan dikompres. Gain itu kan berarti satuannya adalah desibel teman-teman, atau dB. Berarti berapa dB audio yang akan kalian potong. Misalkan 10 dB gitu kan. Berarti kalian akan potong minus 10 teman-teman. Kalian atur di sini misalkan min 10 dB. Berarti audionya akan terpotong min 10 dB teman-teman. Gitu ya. Nih. Nah, terasa kan teman, ketika thresholdnya tadi masih di sini. Nah, sama di sini min 10 dB tadi sudah kerasa teman bedanya. Semakin kecil audio kalian, semakin kerasa kompresinya, kayak di sedek-sedek gitu. Jadi kayak sesak napas audionya teman-teman. Yang tadinya drumnya bisa loss kayak gini. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau orang napas tuh kayak gitu, yang tadinya bisa enak gitu, tapi ini jadi kayak ditekan-tekan gitu. Nah, itulah fungsi dari threshold. Jadi mau seberapa kenceng dari kompresi yang bekerja. Atau bisa juga teman-teman, threshold ini untuk menentukan di angka berapa sih kalian mau mengkompres audio kalian. Nah, itu. Jadi misalkan audio kalian ini tadi ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, audio kita sebelum kena kompresor, kita lihat di sini. Nah, di sini sinyalnya menunjukkan di angka minus 3 dB. Minus 3 dB. Berarti kalau kita tadi ngompres sampai minus 10, berarti kita sudah melewati batas dari audio aslinya. Audio aslinya aja hanya di minus 3, tapi kita ngompres sampai di minus 10. Berarti bener-bener itu tuh ditekan ngepres mungkin teman-teman oleh kompresor. Makanya suaranya tadi nggak enak teman-teman, bener-bener sesek gitu. Nah, tapi kita coba atur, misalkan maksimalnya itu ada di minus 3. Oke, ada di minus 3 dB. Kita nyalakan kompresornya, berarti kita mau sinyal yang melebihi minus 2 dB kita sikat dengan kompresor. Nah, berarti kita atur misalkan minus 3. Oke, karena sinyal maksimalnya ada di minus 3, maka kita atur kompresornya di minus 3. Sinyal maksimalnya tadi ada di minus 3, sekian. Nah, kita sikat di minus 3. Kita dengarkan audionya. Nah, kompresinya terasa teman-teman. Oke, kompresinya terasa di sini. Nah, dia bisa lebih rata dan di sini gainnya naik. Kalau gainnya naik, kita bisa output gainnya kita balikkan lagi.
biar sama sebelum menggunakan plugin. Ingat, menggunakan plugin jangan tertipu oleh gain. Jangan terus kalian beranggapan bahwa audionya semakin keras berarti semakin bagus. Tidak. Justru kita harus kembalikan gainnya seperti sebelum menggunakan kompresor. Nah, ini sudah balik lagi teman-teman. Nah, dia balik lagi ke -3. Nah itu teman. Jadi kita tahu aturannya threshold ini harus seberapa sih, mau seberapa besar yang kita kompres. Setelah kita mengatur seberapa besar kompresinya bekerja, setelah kita mengatur seberapa cepat kompresinya ini mulai bekerja dan berakhir bekerja, yang terakhir kita atur thresholdnya, yaitu seberapa banyak kita mau mengkompres. Itulah threshold. Semakin besar angkanya, semakin ke kanan knobnya, maka semakin besar gain yang kita kompresi. Semakin kecil, maka semakin kecil juga kompresi yang terjadi. Nah, oke, misal kita atur set di sini gini deh paling enak misalkan ya. Nah, ini sudah enak teman. Ini sebelum menggunakan kompresor. Ini setelah. Nah, jadi apa yang terjadi setelah kita menggunakan kompresor? Drum yang itemnya banyak ini tadi teman-teman, itu seolah-olah lebih erat lagi, lebih menyatu antara kick, snare, simbal dan lain sebagainya. Itu tuh kayak bener-bener ya mainnya itu rapi. Dari tadi yang sebelum menggunakan kompresor itu kan kayak masih lepas-lepas. Oh, snare-nya bunyi sendiri, kick-nya bunyi sendiri. Tapi setelah kena kompresor jadi lebih rapi. Nah, keuntungan yang kedua juga, efeknya apa sih? Dengan menggunakan kompresor, dinamikanya juga menjadi lebih rapi, lebih padat. Yang tadinya tiba-tiba melonjak, ada pick-nya, ada clip-nya. Di sini sudah tidak ada terjadi clipping atau pick. Jadi aman teman-teman, gainnya aman, tidak lagi bocor, tidak lagi distorsi itu. Nah kemudian kompresor juga ada beberapa kompresor yang memberikan karakter di sebuah audio atau memberikan saturasi. Nah di sini aku mau menunjukkan teman-teman untuk contoh beberapa kompresor yang mungkin teman-teman bisa terapkan juga. Misal kompresor atau ini bawaan dari Cubase deh. Nah, nih bawaan dari Cubase. Sama teman-teman, parameternya sama. Attack, release, input, output. Di sini input ini sebagai thresholdnya, hanya beda bahasa aja. Ini sebagai thresholdnya, attack release-nya sama, outputnya di sini juga sama. Ada outputnya, ini output gain. Rasionya juga ada 2, ada 4, 8, 20. Jadi 2 itu kalau ada angka 2 berarti maksudnya 2:1 teman-teman gitu ya. Nih 2:1, kalau 8 ya 8:1 gitu. Kita buka lagi misalkan ada kompresor dari ini deh. Dari TR. Nah, ini aku mau cocokkan beberapa kompresor yang bisa kalian terapkan. Nih, sama teman-teman, ada input atau thresholdnya, ada attack, release, dan outputnya. Sama teman-teman. Jadi kebanyakan kompresor itu ya seperti ini. Ada rasionya, nih rasionya. Ada 3:1, 4:1, 6:1, 10:1, sampai maksimal. Kita nggak tahu maksimal ini maksudnya berapa kan gitu. Terus misalkan lagi ini deh. Nah, ini sama. Ada rasio, ada attack, ada release, ada threshold, make up. Make up ini maksudnya gain juga teman-teman. Ini adalah make up gain maksudnya itu. Oke. Nah, side change. Nah, side change ini yang akan aku jelaskan di next konten teman-teman, biar nggak terlalu panjang, karena side change ini
Beda teman-teman, ini fungsinya berbeda. Tapi pada dasarnya kompresor memiliki 4 parameter yang sama. Attack, release, threshold, ratio. Oke, itu. Jadi kalian bisa terapkan semua kompresor apapun, jenis kompresor apapun sekarang teman-teman sudah bisa. Dan konsep dari kompresor sendiri tadi aku sudah jelaskan, masing-masing parameternya, masing-masing knobnya teman-teman juga sudah paham. Gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu penjelasan yang cukup panjang ini, tapi semoga teman-teman jelas, semoga teman-teman paham tentang penggunaan kompresor biar tidak bingung lagi, karena selama ini masih banyak ternyata ketika aku membahas, oke teman-teman kita pasang kompresor ya ini karena ini gini-gini, tapi masih banyak yang stepnya kelewatan, masih bingung kompresor tuh buat apa sih, kenapa kompresor, kenapa pakai ini, kenapa gini-gini. Nah itu, jadi biar setara dulu nih kita. Jadi teman-teman yang nonton live streamingku atau konten-konten yang lainnya, teman-teman sekarang levelnya sudah sama nih gitu, sudah nggak bingung lagi tentang kompresor. Kalau kalian masih bingung, langsung aja tanyain di kolom komentar, tidak usah ragu, nanti pasti aku akan jelaskan lagi, aku pasti akan jawab buat teman-teman gitu. Oke teman-teman, gitu dulu, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian jelas dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye.